aku nih orang baik tapi kok kenapa aku setting jadi jahat ya, kenapa aku dengerin kata orang ya. Aku bilang mohon maaf ya pemirsa Indonesia. Sekarang di mana suaminya Mbak Pinkan? Sekarang itu dia kayaknya lagi cari kerja atau apa, pokoknya aku nggak bisa bilang. Intinya dia itu kayaknya lagi menyendiri, semedi atau apa. Jadi dia lagi nggak bisa ditelepon selama 3 bulan gitu. Aku juga. Ahmad Dhani atau Maya Estianty? Aduh. Hai guys, welcome to Sweet Talk by Adisti Versa. Hari ini aku kedatangan bintang tamu, bukan kedatangan sih, aku yang datengin bintang tamu yang Fenomenal. salah satu orang yang berpengaruh di kehidupan karir aku, Pinkan Mambo. Hai guys, Yeay. yeay. Thank you New York, thank you Tegal, thank you. Oh, New York ke Thank Tegal you. ya. Terima kasih Kak Tante Adis. Spencer. Yes, Makasih ini ya. anak kecil yang dulu dance. Kamu kan Betul. penari aku dulu kan. Betul, jadi aku itu dulu penarinya. Dari susah sampai kaya raya. Amin. Sekarang nyonya. Aku dulu tuh penarinya Tante Pinkan. Dulu kita penarinya manggil dia Kamu nggak Tante malu? Pinkan Nggak soalnya. malu. Iya, benar-benar. Kita dulu dari tahun 2008, dari aku masih 17 mau ke 18 tahun. Dari Karena dulu sangunya cuma 100.000, dancer gajinya berapa sih? berarti kamu dulu ngegaji aku cuma 100.000? Enggak, sangunya kamu anak muda kan cuma 100.000. Iya. Gajinya makanya ada deh. Iya, Tapi dari- sekarang nggak ada apa-apanya. Kalau sekarang kan sejam sekali kamu beli berlian, beli Amin. Alphard. Amin, ya Allah itu Alphard padahal dari tahun berapa? Jadi Sekarang dulu udah aku sukses. nariin Tante Pinkan itu dari mulai satu panggung sebagai penari latarnya sampai akhirnya kita sempat satu panggung sebagai Sampai sama-sama kamu penyanyi. udah jadi artis sama Iya, label. kita satu label dulu waktu zaman aku girl band. Hebat, salut sama kamu. Tapi Tante Pinkan diurusin, aku nggak diurusin sama label. Nggak, Tapi bercanda. sekarang mengurus diri sendiri gue salut banget Iya sama dong. lo. Dari dulu tuh Kak Adis itu orangnya cita-citanya tinggi, pantang mundur. Pokoknya tuh sampai hari ini dia jadi orang kaya juga. Gue baru mau nanya tipsnya apa. Waduh. Tapi tadi tuh Nggak, udah boleh, dibahas, boleh, udah boleh dibahas kok. di vlognya Pinkan Mambo, Udah. jadi jangan lupa nonton. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, aku kan kenal Mbak Pinkan itu udah 14 tahun berarti ya. Ya ampun. Udah 14 tahun berlalu, Lama yang aku sekali. tahu tuh Mbak Pinkan tuh karakternya memang agak-agak lemot-lemot gemes gitu, Iya, ya lemot kan? gemes. Tapi dia tuh sebenarnya baik banget, dia royal, dia perfeksionis. Karena kalau udah soal urusan suara ya, dia tuh mau liriknya salah, mau liriknya lupa, walaupun kadang penarinya yang ngingetin, habis ini liriknya ini lagi nari. Tapi karena dia ngebawain dengan suara dan penampilan yang enak, jadi tuh orang nontonnya juga nggak sadar. lebih gitu. ke badak ya, lebih nekat gitu. Iya, benar. Karena kan kita udah digaji mahal, Oh, jadi kita kan gitu. harus All out. Iya, all out. Nah, itu Betul, bahasanya. iya. Dulu tuh bahasanya Pinkan Mambo gini, kita tuh kalau latihan harus 120%, karena kita latihan 100% itu yang muncul di panggung pas hari H itu cuma 80%. Jadi supaya hari H tetap 100% ya harus latihan yang berlebihan 20, iya. gitu. Ada Jadi dia jadwal perfeksionis latihan. di bagian yang memang di Kerjaan. bidangnya. Betul. Makanya belakangan ini kan viral karena hal lain ya. Assalamualaikum, Sejujurnya saya ya. minta maaf. Aku tuh sebagai orang yang udah lama kenal sama Tante Pinkan, aku tuh kayak pas ngeliat TV, ya ampun ini siapa? Gue nggak kenal sama nih orang. Yang ini orang di badannya Pinkan, tapi Iya. Pinkan ini bukan cara Pinkan yang gue cara kenal. ngomongnya segala macam kayak ya Kayak ampun, dibuat-buat what gitu. happened to you, Mbak? Aduh, ini it's a long story ya teman-teman. Jadi after I come back, jadi aku tuh kayak gimana ya? Enggak, sebenarnya bener Adis. Apa? Itu yang ada di kamera itu bukan Pinkan. Bener, bener banget Dis. Jadi itu Pinkan dulu kan kalian tahu aku kayak biasa-biasa aja lah, pokoknya yang natural Iya, kayak gini. kayak emang gini. fokus ke nyanyi aja. Terus nggak pernah kayak bikin viral kayak yang lain gitu. Jadi setelah comeback ceritanya aku kayak sok-sok pinter gitu di which is itu ada bagusnya. Karena sekarang tuh aku otaknya lebih kayak cari duit cuan karena aku kan pengusaha juga. Jadi bukan mau nyombong, maksudnya aku pengusaha tapi makanya otak aku tuh gimana cara make money. Jadi aku belajar jadi miliarder, gimana belajar jadi segala macam. Nah, jadi Pinkan yang sekarang tuh sebenarnya otaknya lebih canggih secara Pentium. Jadi lebih mikirin nih gimana secara cuan. Karena Pinkan yang dulu itu benar-benar bucin. Lu tahu sendiri lah, pokoknya pacaran doang, nyanyi udah uang habis pokoknya gitulah. Tapi yang sekarang tuh lebih kayak oh ini buat investasi, ini buat bisnis ini. Jadi nah ini dalam keartisan ini aku mikir nih gimana cara ngolah Pinkan, branding Pinkan yang Pinkan harus keluar dengan yang baru. Nah ini ceritanya Pinkan sebagai produser
memproduksi aku sendiri gimana nih brandingnya. Nah, aku ambil jalur viral gitu loh. Termasuk aku bawa-bawa, mohon maaf sekali lagi, suamimu ya kan. Dan Adis dan aku udah tahu dia pasti ngertiin. Jadi ceritanya tuh pengen bikin omset bertambah banyak dengan keviralan itu. Ya itu sebenarnya udah bagus sampai simpanan G. Sebenarnya stop di situ harusnya gitu. Karena simpanan G bekerja dengan baik, akhirnya orang membicarakan segala macam, which is itu good for money. Jadi endorse datang segala macam. Cuma dari situ ada temen aku yang ngujuk-ngujukin, jadi orangnya kalau kamu diiniin kamu harus ngomong dong, kalau diapain orang ngomong. Jadi aku akhirnya nyenggol artis kanan kiri, berharap pengen jadi artis-artis yang viral. Makanya mungkin Adis lihat aku kayak gaya pingkan tuh bukan kayak gini, kenapa ini? Jadi itu sebenarnya memang gaya yang dibuat. Jadi memang itu dengan bukan saran dari teman kamu. Dengan tadi. Saran yang salah dari teman itu. Nah akhirnya kan aku jadi berujung minta maaf. Sebenarnya kalau stop di simpanan udah selesai. Tapi itu juga masih aku koreksi sampai hari ini. Sekarang kayaknya aku nggak akan ngejelek-jelekin diri aku karena ada ayat agama aku yang bilang di agama manapun pastinya kita nggak boleh menjelekkan diri kita sendiri di depan umum. Nah itu kayaknya akan aku analisa untuk menjadi bahan pertimbangan nge-branding Pingkan yang baru ini kurang baik juga karena netizen ternyata aku pikir dulunya netizen tuh apa sih, hanya netizen gitu kan. Aku juga orang baru tapi aku tuh kan orangnya cepet berbuat, maksudnya cepet cari uang, semua serba cepet, jadi nggak mau nunda. Jadi aku cuma niatnya mau cari uang aja gitu. Terus ternyata nggak semudah yang dibayangkan untuk menjadi artis yang viral itu harus punya mental yang viral. Kalau mental kita nggak seviral itu, kita tuh jangan coba-coba deh karena akan jadi kayak saya penyek jatuhnya, dipenyekin netizen gitu. Jadi netizen tuh ternyata, nah di situ membuat pelajaran aku bahwa ternyata nggak mudah seperti yang aku pikir di otak. Tapi bangganya diri aku sama aku berani mencoba, cepet salah gitu, cepet salah tapi akhirnya ya udah. Ya lumayan naik viewernya berapa ratus ribu, tapi aku menyesal dengan perbuatanku kemarin. Aku nggak akan mengulanginya lagi, aku akan positif gitu. Oke, jadi mulai sekarang akan kembali ke Pingkan kembali yang natural, iya. Karena sejujurnya ya, ini pendapat pribadi aku karena aku kenal ya. Benar. Sebenarnya tuh Mbak Pingkan tanpa harus viral kayak gitu, benar. Skill yang dipunya tuh udah sangat cukup dan orang tuh udah masih sangat inget Pingkan Mambo. Kalau mau comeback tahun ini, tahun depan itu orang-orang masih pada inget. Jadi jangan kemakan sama yang lagi viral-viral sekarang. Karena kebanyakan justru orang pinter itu masih banyak. Jadi mereka akan mencari yang beneran bertalenta daripada yang viral doang. Menurut aku ya. Benar-benar. Karena aku tahu potensi kamu gitu. Benar. Nah, kemarin itu kan karena viral dibully banyak banget sama orang. Abis dis. Anak-anak ada yang komplain nggak? Enggak sih, kalau anak-anak sih enggak. Karena mereka emang tahu kenapa mamanya begitu. Itu karena mama tuh terlalu rajin cari uang. Jadi intinya mami tuh mau kita tuh punya uang lebih banyak. Makanya mereka tahu banget isi otak aku tuh cari uang. Tapi mungkin ke akunya sih tadi, ke akunya tuh lebih kayak netizen tuh kan serem sih. Waktu kemarin tuh aku sampai 3 minggu tidak berani keluar rumah, tidak berani ketemu satpam, tidak berani ketemu wartawan. Ini juga Kak Adis baru aku berani ketemu kamera. 3 minggu itu aku turun 5 kilo, terus aku bener-bener depresi, lebih depresi daripada semua yang aku pernah depresi. Oh, iya? Kamu kebayang nggak? Yang dulu aja tuh aku kayak yang dulu keluar dari Ratu. Iya, itu kan udah stres, terus cerai, terus semua rumah tangga aku juga itu stres parah. Ini nggak ada apa-apanya itu semua, Dis. Berarti ini ada titik terendah. Sampai termasuk kemiskinan ya. Aku pernah ngalamin yang namanya makan garam gitu. Itu 5 kalinya lebih parah, Dis. Makanya aku sampai 5 kilo dalam 2 minggu turun. Jadi endorse-endorsean tuh harus berterima kasih dengan viral. Ya jadi intinya harga yang dibayar sungguh sangat besar ya untuk mendapatkan cuan itu ya. Iya, jadi saya akhirnya memutuskan saya nggak sanggup. Saya mau menjadi apa adanya dan ya gitu. Jadi sebenarnya sih, tapi kalau yang viral kayak aku pengusaha itu benar. Walaupun nggak ada yang percaya aku punya 50 perusahaan, tapi memang benar itu aku nggak halu, emang beneran. Aku akan cerita lebih lanjut. Tapi tentang yang nyenggol artis itu bohongan semua, itu halu. Jadi jadi dari semua berita yang viral itu akan kita olah lagi sehingga menjadi pakai kemasan positif
namun tetap lucu, tetap gemes kayak orang masyarakat kayak simpanan itulah. Iya. Kayak ini sih maksudnya kan bukan disimpan. Itu kan aku ngeles ceritanya tuh aku yang buat, which is itu sukses. Jadi aku sengaja plesetin simpanan biar diomongin, ternyata itu disimpan untuk setelah cerai aku nikah. Emang dibuat kesannya pakai aura Tapi sebenarnya negatif. itu ada. Ada, memang ada benar. Memang ada orangnya. Ada orangnya sampai hari ini aku udah enggak gitu. Enggak jadi simpenan karena udah kayak di buy, kayak buy. Oh gitu. Tapi nih balik lagi ke viral dan bully. Benar. Kata-kata terjahat yang paling jahat yang benar-benar bikin Mbak Pinkan down dari netizen tuh apa? Parah deh itu mah. Yang parah banget. Sebutin dua yang paling bikin sakit hati gitu. Yang pertama tuh aku di crop bajunya pakai baju narapidana gitu. Itu aku nangis. Sebenarnya itu kan ini kan makanya kemasan baru ini yang aku coba ikutan viral itu kan karena otak aku sebagai pengusaha gimana caranya make money cepat. Nah, terus setelah aku baca, aku di crop bajunya, aku bersujud, nangis raung-raung sampai 2 minggu. Aku nggak berani ketemu wartawan, biasanya aku rajin. Terus aku kayak gemeter, kayak orang depresi, nangis. Kayak aku kok jadi sosok yang jahat, padahal ini aku dikujuk-kujuk dia sama temen. Iya. Temen ini ceritanya mau ngajarin viral deh gitu. Iya. Cuma ya itulah, tapi bukan begitu sih sebenarnya ceritanya. Cuma ya udahlah, pokoknya singkat atau lambat aku pakai cara yang salah. Sehingga aku menerima akibatnya tuh mataku sampai bengkak kayak kodok. Aku bersalah. Aku bilang, aku nih orang baik tapi kok kenapa aku setting jadi jahat ya, kenapa aku dengerin kata orang ya. Aku bilang mohon maaf ya pemirsa Indonesia, aku sampai udah maaf banget, udah sujud-sujud juga sama orang Indonesia, bener-bener saya udah goblok, orang paling jahat ya pokoknya. Terus ada juga yang bilang kamu tuh orang pokoknya jahat, pokoknya kamu dasar pelacur, pokoknya kamu tai lah, babi lah, pokoknya kacau deh. Karena saya pikir saya harus cari uang buat anak gitu loh. Masa saya membahayakan diri aku, maksudnya itu lebih goblok daripada cari uang. Mendingan saya makan ubi aja, tapi hati saya damai. Ternyata saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup jadi artis-artis yang viral. Ternyata, aduh udah deh yang positif aja. Karena saya nggak sanggup, mentalnya tuh nggak seperti yang lain mungkin ya, yang sanggup. Aku tuh cengeng orangnya. Tadi kan Tante Pinkan tuh ngomongin ya Allah, kayak cari cuan. Waktu itu ke Amerika, tujuan awalnya apa? Kok tiba-tiba balik dengan berita, aduh gue nggak punya uang lagi, gue sampai ngamen di LA gini. Benar. Nah sebenarnya tuh yang terjadi di Amerika tuh apa sih Mbak? Jadi gini, ke Amerika tuh emang cuma mau jadi turis, cuma mau belajar, melihat Britney Spears di konsernya tuh kayak gimana, Beyonce, nonton konser. Kan uang aku waktu itu emang udah banyak. Ya nggak banyak. Karena kamu kan emang role modelnya Beyonce sama Britney Spears. Iya, jadi aku pengen nonton dari dekat, terus pengen jalan-jalan ke Amerika. Karena kan dari dulu kan kita, intinya gini, aku pengen menyiapkan diri aku dengan keliling dunia, terutama ke Amerika, untuk aku tuh bakal produce single internasional dari Indonesia. Tapi aku mau jalan dulu gitu, 5 tahun. Aku mau jalan dulu sampai visa aku habis, aku balik. Nah, karena apa? Karena aku pikir ini ajaran mamaku tuh bagus banget, karena gini, kita tuh jangan puas ada di sini, karena waktu itu kan meledak. Jadi orang-orang bilang Pinkan tuh dari ratu terus nggak ada kerjaan, salah. Karena dari ratu malah ada kekasih tak dianggap, malah ada kasmaran tuh meledak semuanya. Nah justru aku pergi ke Amerika ketika uangku banyak dan ketika karir aku meledak. Kekasih tak dianggap malah aku tinggal pergi ke Amerika. Tapi karena gini alasannya, kita nggak boleh puas di titik di situ. Jadi Pinkan udah dikenal dengan Pinkan di Indonesia, tapi Pinkan itu mau internasional makanya aku tinggalin uang aku segala macam. Uang itu biasa bagi aku. Tapi waktu kita karir, nanti suatu saat gaji Pinkan itu sampai hari ini tetap aku imanin 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi aku bakal tour ke dunia dengan single bahasa Inggris. Jadi gajiku $. Berarti kan nanti akan jauh pendapatannya dibanding Pinkan Mambo waktu sekarang. Indonesia ya. Nah, itu kan cita-cita. Ternyata pas ketika ke Amerika ketemu suami baru, nikah di sana, terus permasalahan suami istri. Pokoknya itu agak ruwet diceritainnya, cuma intinya
masalah rumah tangga, terus masalah juga perekonomian. Waktu itu kita habis-habisan uang. Mungkin ini emang dari Tuhan. Jadi aku sama suami kita itu dicoba sama Tuhan itu dibuat miskin banget gitu. Selama Jadi di sana? Dari mulainya tuh di nikah? Amerika. Terus? Mulai dari Amerika sampai ketika sampai Indonesia itu kita masih ujiannya itu nggak punya uang. Jadi kita benar-benar sedih banget di situ, sampai puasa nggak makan, anak-anak juga. Dari aku jualan tukang pisang goreng, keliling warung, untungnya 10.000, 1.000, anakku aku kasih sirup makan. Itu 6 tahun yang lalu aku susah banget. Ya udah, jadi untuk menuju ke next level, sekarang kan nih Pinkan naik lagi nih. Maksudnya Pinkan akan keluarin single nih. Pinkan lah udah dikenal Indonesia. Nanti kan Pinkan nggak mau di sini karena 2 tahun dari sekarang aku planning bakal tour sedunia. Jadi ini kan cita-cita. Kembali lagi kita nggak akan ada di sini tanpa cita-cita kita 5 tahun 7 tahun yang lalu gitu. Jadi Pinkan rencananya begitu. Jadi nggak akan lama di Indonesia karena aku udah pernah ngetop di Indo. Cukup 4 tahun, that's it, selesai. Aku udah pernah ada di titik kejayaan aku dengan kasih tadi anggap. Ya udah, nah aku harus waktunya melompat lagi gitu. Jadi ya, tapi kita bikin single dulu sekarang, habis itu meledak sekali 2 kali. Ya sambil di Indonesia meledak, di dunia juga meledak. Jadi tetap aja sih Indonesia juga tetap ada. Akhirnya memutuskan untuk pulang lagi ke Indonesia pada saat itu. Nah itu tuh pulang lagi ke Indonesia saat itu. Jadi tiba-tiba ada kayak bisikan dari, kayak aku anggap dari sang kuasa gitu ya. Untuk gini, keluargaku tuh kan banyak yang nggak punya dis gitu. Orang kan kalau aku mah enak ya, uang ya sesusah-susahnya aku pernah merasakan naik mobil. Tapi keluargaku yang lain mungkin ada yang nggak bisa beli mobil. Nah itu kan aku tiba-tiba kejedut, kayak Tuhan ngomong gini, kamu coba lihat adik-adikmu belum punya mobil. Ya jadi intinya disuruh nolongin adik-adik aku gitu. Jadi akhirnya aku pulang ke Indonesia dan juga Tuhan tegur juga. Kalau kamu mau jadi besar, mulailah, ingatlah bahwa Indonesia ini yang orang yang harus dibantu pertama, bukan negara luar. Ya mungkin aku dibilang orang itu out of the box ya, pemikiran aku benar. Jadi pemirsa, kalau aku kelihatannya bodoh, mungkin tapi ya emang bodoh banget, dulu bodoh banget. Tapi 5 tahun ini nih karena aku belajar banyak hal, aku mengakui aku tuh jadi canggih banget gitu sekarang. Pokoknya lebih percaya diri. Pokoknya sekarang udah lebih oke lah. Secara Pentium, upgrade ya. Pentiumnya. Jadi berarti dalam keadaan susah di Amerika, memutuskan pulang pun dengan tetap tujuan mulia gitu, untuk membantuin keluarga juga. Kalau kita mau besar, kita harus ajak saudara-saudara kita yang belum punya gitu loh, Dis. Tuhan tegurnya. Nah tapi kan itu kamu kan sampai ngamen di LA segala tuh. Iya. Nah itu menghasilkan buat beli susu, buat beli makan. Bisa itu gitu. Aku gajian itu. Akhirnya pulang ke Indonesia bisa ngebantuin keluarga dengan hasil ngamen? Enggak, bukan gitu. Nggak bisa, nggak punya uang ke Indonesia. Tetap nggak punya uang. Tapi kan beli tadi tiket tujuannya aja pakai katanya utang sama tante. Nah kan tadi tujuannya pulang ke Indonesia untuk membantu keluarga. Nah itu imannya Pinkan. Jadi Pinkan itu beriman ketika aku kan dikenal di Indo. Secara aku sampai diomelin sama suamiku. Katanya pulang ke Indonesia kita akan buat PH. Kamu terkenal, mana jobnya? Ya suamiku juga kerja. Cuma maksudnya apa yang aku promosikan ke dia agak disalahkan gitu loh. Tapi aku tidak menyalahkan dia. Maksudnya aku ngetop beneran kan, suamiku nggak tahu aku ngetop. Karena dia lama di Amerika. Orang tapi Amerika. Boleh tahu nggak sih Mbak kerjanya apa? Dia itu sutradara. Dia bikin film Horas Amang di Indonesia kemarin tayang bioskop. Kalau di Amerika dia sutradara juga, tapi dia juga masak di masakan Jepang. Jadi dia chef. Terus dia sutradara. Ya udah dia bilang gitu. Jadi makanya kalau bicara Pinkan itu lebih kepada, karena mamaku ngajarinnya tuh menjadi bintang, jadi harus punya cita-cita tinggi gitu. Jadi sebenarnya iman aku doang tuh yang kayak, gue di Amerika emang nobody, nggak ada yang ngerti. Tapi gue pulang ke Indo, secara kalkulator aku pasti ngetop dong, karena aku kan orang ngetop. Sudah punya nama. Udah punya nama. Ya itu mungkin terserah sih orang mau bilang apa ya. Kalau kita ngomongin netizen nggak habis-habis nih, kita ngomongin yang positif aja deh. Jadi kita kalau itu ya udahlah, nanti kalau misalnya di sini aku bikin PH, aku dengan albumku sendiri, jadi aku hitung pakai kalkulator nih ceritanya pasti show-nya banyak dong. Nah adik-adikku kan yang dulu kerja kan, aku ke Amerika mereka kehilangan kerjaan. Betul. Nah, kan sekarang manajernya juga Mas Pangki kan, almarhum ya. Berarti kalau aku balik dong, aku kan mereka bisa kerja lagi. Jadi aku nggak egois gitu. Jadi aku nyelamatin keluarga. Tapi sebenarnya ya, seorang Pinkan Mambo ini dari dulu tuh selalu melibatkan keluarga loh.
Dulu aku sering ketemu sama almarhumah mama, terus habis itu manajernya Mas Pangki, adiknya. Semuanya keluarga. Sekarang pun YouTube tadi yang Anaknya yang main piano, anaknya Mbak Pinkan. Michelle, Jadi sampai anak-anak kecil suruh in frame. co-hostnya juga Michelle gitu. Jadi sebenarnya memang Sayang family keluarga. apa ya, family man, family woman. Family man. Family yang woman man, jatuhnya. woman. Gitu, cuman tapi ternyata tujuan itu belum tercapai berarti ya. Untuk ikut sudah dikit sih. Kayak udah mulai. Adekku main beli motor gede, Ninja, ya udah. Terus karyawan-karyawan aku tuh nggak hoak, tapi aku nggak beli 1.000 ya, aku beli paling 10 itu cuma buat filler aja lah. Tapi aku beli 10 kayak motor gede, iya BMW beli 10, iya benar itu. Jadi Jadi aku jadi dancer kamu aku nggak dibeliin BMW dulu sih. masih bodoh. Iya. Kan sekarang untungnya kamu punya Alphard dari Kak Gilang. Jadi Kak Gilang pinggan juga satu boleh? Oh salah. Mungkin bersih di rumahnya Adis pinggan ya. Waduh. Oh iya ada satu juga apa nih. tuh? Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh dari pulang dari Amerika, aku tuh pengen banget tuh cita-cita aku Kak pengen jadi apa ya? Aku kan punya yayasan sekarang, jadi aku nolongin orang-orang yang di pinggir jalan Kak. Di pinggir jalan tuh aku suruh kerja di restoran aku kayak gitu. Jadi niatnya tuh bukan cuma keluarga, tapi ada bisikan itu bilang kayak gini, kamu kan artis, bukan apa yang kamu pakai, bukan mobil mewah yang kamu pakai, tapi ketika kamu buat orang lain menjadi kaya dan orang lain bisa kebeli mobil, itu baru orang kaya. Nah aku jadi sekarang seneng tuh Kak kalau aku bisa beliin karyawan aku, bukan beliin, DP-in, bantuin DP, terus nanti mereka nyicil ke aku gitu. Karena kalau ngelihat orang sekitar sukses jadi ikutan happy jadi gitu ya. aku pengen banget nih negara Indonesia. Emang cita-cita aku sampai luas loh, karena aku kan pernah susah. Jadi aku pengen dengan apa yang aku punya nih, ayo kita bikin perusahaan-perusahaan, kita bantu nih orang-orang yang nggak punya nih, kita kasih kerja gitu. Iya. Nah, sempet rame juga kemarin kalau Tante Pinkan itu ngeklaim pernah punya 20 suami yang tidak sah. Itu benar atau enggak benar. Oh, enggak benar. Memang ada yang sah, ada yang tidak sah di kehidupan aku. Oke. Aku terinspirasi, itu hanya untuk cari uang aja. Didramatisir untuk kemarin, usaha viral kemarin. Iya, dengan Pinkan yang sok-sokan mau jadi cari cuan. Tapi ternyata kan nggak enak, jadi artis viral tuh nggak enak. Dan nggak cocok, nggak siap gitu. Orangnya nggak kayak gitu gitu. Nah dari situ, tapi benar kalau misalnya aku tuh punya suami tidak sah 1 kali, cinta pertama aku. Nah terus dari situ suami sah 2 kali, gitu. Udah gitu doang. Jadi Pinkan Mambo hanya menikah 3 kali. 3 kali, 2 sah, 1 enggak. Jadi 20 kali itu enggak benar. Hanya didramatisir ya guys. Ini sudah diluruskan di Sweet Talk ya. Sekarang di mana suaminya Mbak Pinkan? Sekarang itu dia kayaknya lagi cari kerja atau apa. Pokoknya aku nggak bisa bilang. Intinya dia itu kayaknya lagi menyendiri, semedi atau apa. Jadi dia lagi nggak bisa ditelepon selama 3 bulan gitu. Aku juga nggak bisa telepon. 3 bulan? Biasanya tuh kan WA ngambek-ngambeknya suami itu kan kita kalau ngambek ya ngeblok aja. Aku blok, bye. Ntar nyariin lagi, mam di mana mam, miss you, gitu. Kangen ya gitu. Tapi sekarang kayak ngambek, waktu itu ada bilang apa gitu, terus aku bilang ya udah derita loh gitu ya, namanya suami saya gitu. Habis itu ngambek tuh 3 bulan loh. Kok digituin doang ngambek 3 bulan? Apa kemana? Apa dimakan paus? Apa? Saya juga ini lagi mau nanya sama Tuhan, ini dimakan paus apa masih hidup orangnya gitu? Keluarganya atau orang sekitarnya? Kayak anak-anak nggak ada yang dihubungin juga anak-anak? Nggak ada. Iya biasanya kan ada lah bisa ditelepon gitu. Itu salah satu penyebab yang bikin kamu mau pisah? Cerai. Kalau suami sih nggak mau cerai karena dia kita berdua emang sayang. Tapi dulunya aku nggak cinta sama dia, tapi karena dia pokoknya menikah terus ya dia akhirnya sayang karena terus aku kan emang bucin ya orangnya. Jadi karena aku 10 tahun sama dia, emang aku suka karena kebaikannya, tapi sekarang banyak miskomnya, banyak nggak cocok. Jadi ya aku sayang lah 10 tahun sama dia lama gitu. Jadi selama aku nikah itu aku kayak ada kan orang Kristen itu konon katanya nggak boleh nikah, nggak boleh cerai, terus nikah lagi dianggap berzina. Nah itu kita ngomongin berarti ayat Alkitab, tapi ya pendeta aja ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu. Tapi ya udahlah pokoknya. Jadi sebenarnya yang alasan aku mau cerai itu bukan karena suamiku mungkin nggak cocok aja, tapi bukan karena nggak cocok sebenarnya dia yang mau cerai itu karena aku cuma pengen masuk surga gitu. Aneh ya. Jadi gini,
kalau pernikahan kedua itu, kalau di Kristen itu, aku menganggap pernikahan kita tuh takutnya zina gitu. Nah, waktu awal-awal keluar dari Duo Ratu, itu kan rumor yang beredar banyak banget katanya Pinkan Mambo hamil. Pinkan Mambo rumornya hamil anaknya Ahmad Dhani. Makanya dikeluarin oleh Bunda Maya gini-gini. Nah, sebenar-benarnya tuh yang terjadi kayak gimana, Mbak? Iya, sebenarnya itu jauh dari Ahmad Dhani. Jadi Pinkan Mambo itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak punya ada hubungan apa-apa sama Mas Dhani. Nah, terus kalau nggak ada hubungannya, terus dikeluarin karena apa ya? Dikeluarin itu kan kemarin udah dibahas juga tuh. Jadi karena beda visi aja. Jadi kayak Bunda melayangkan titik-titik itu. Nah, aku juga nggak sepaham dengan apa yang dia pahami. Jadi intinya udahlah bilang aja beda visi aja lah gitu. Tapi ada kaitannya dengan kehamilan kah? Oh ada, ya justru karena kehamilan itu, tapi tidak ada hubungannya sama Mas Ahmad Dhani. Jadi kehamilan itu kan aku hamil, nah itu nggak ada papanya, hamil nggak ada papanya. Nah itu sempat rame juga katanya. Ada papanya, tapi aku nggak tahu. Tapi bingung yang mana kan? Iya. Pada akhirnya tahu yang mana? DNA, tes DNA, tes DNA, terus tahu akhirnya yang mana kata dokter. Tapi ada yang lucu. Kenapa? Nah ini kalau netizen bilang itu kita nggak masalah karena anakku sendiri orangnya cuek. Jadi tes DNA, waktu aku lagi ke dokter tes DNA, aku nangis. Dok, tolong dong, aku pengen nikah sama yang si Papa Michelle. Karena aku kasihan, gak ada yang nikahin, aku hamil loh dok. Oh, aku sama siapa nih gitu. Terus, nah mungkin dokternya kasihan. Karena orang lagi nangis, mataku bengkak-bengkak. Ini nggak tahu lagi ya dok ya, saya juga lupa dokternya siapa, saya juga nggak tahu. Ya, tapi lucunya secara tes DNA Michelle dan Reza itu sama papa, namanya Sandi. Tapi kalau secara badannya dan suaranya ini lucu dia itu mirip banget sama first love-nya aku yang si nikah nggak sah satu kali ini. Nah itu dia mirip banget ngomongnya sama si mantan aku ini dan aku duga itu dia anaknya itu. Tapi kalau kata dokter nggak tahu deh ya, karena ribet karena mantanku ini juga udah punya istri, udah punya kehidupan, jadi aku nggak bisa ganggu. Jadi kayaknya kita nggak usah deh. Soalnya Rachel itu orangnya nggak kepo gitu orangnya. Ya. Dan aku bilang sama Rachel, sama kita semua sekeluarga ini kan udah sering ditimpa pencobaan-pencobaan gitu. Jadi aku bilang anak-anak harus kuat. Kalau mami ini nggak pernah dihujat, mami tidak akan belajar. Terus kalau mami tidak pernah miskin, mami tidak akan kaya. Jadi sebenarnya kemiskinan itu adalah pintu keberhasilan gitu. Jadi kalau kamu dalam kesusahan ini, kamu adalah pintu untuk kamu jadi orang sukses sebenarnya. Berarti ini sekali lagi Mbak Pinkan meluruskan bahwa yang di Google itu juga salah ya beritanya. Iya, yang tadi kamu bilang itu karena anaknya. Sebenarnya berarti Rachel dan Michelle itu berdasarkan hasil DNA adalah anaknya papanya Michelle. Iya, betul. Terus kemarin juga lagi rame Michelle katanya bilang kalau dia nggak ngerasa deket sama maminya. Benar. Nah perasaan Mbak Pinkan pas denger anak ngomong kayak gitu gimana? Sempet sedih pada awalnya karena aku kan manajernya Michelle juga, produsernya Michelle. Sempet waktu Michelle lagi di live, aku sempet deg gitu kayak. Tapi tetap lagi aku punya opa yang baik hati, sabar, nggak usah marah. Jadi ya udah. Jadi nerima aja. Nerima, karena memang ada cerita di balik Michelle dan aku itu kita punya cerita yang belum kita launching ceritanya. Ini cerita yang bisa bikin viral sebenarnya. Jadi itu Michelle, saya udah kasih kuncinya di Michelle, jadi terserah Michelle. Cerita. Karena kalau aku nggak mau senggol-senggol lagi karena aku udah kapok. Jadi biarlah Michelle itu. Jadi tapi kalau ditanyain sedih nggak sedih, tapi mengerti apa isinya Michelle karena Michelle itu sebenarnya dia sedang sedih tentang sesuatu hal dan sesuatu halnya itu menganggap maminya itu kurang sayang, tapi bukan, padahal sebenarnya miskomunikasi. Karena kalau menurut aku sayang itu kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah menurut Michelle bukan hanya mengampuni, tetapi juga harus menjauhi gitu. Dan harus pro ke gue, maksudnya gue kan anaknya gitu. Tapi
ya udahlah pokoknya. Tapi kalau nanti ada Reza kan mau jadi artis lagi, aku bilang mudah-mudahan Reza cepat jadi artis sehingga Reza nanti ditanyain gimana punya mami Pinkan. Nanti Reza pasti saya garansi pasti Reza akan bilang karena Misha tuh anak papanya sekarang, Reza tuh anak mami, geng Pinkan. Lebih deket sama maminya. Misha kalau geng Reza. papi. Jadi kita dua kubu yang beda. Nah, nanti kalau Reza ditanyain pasti Reza bilang mami tuh mulia banget, mami tuh kerja terus, mami tuh baik banget gitu. Kalau misalnya mereka suatu saat nanti menolak untuk menjadi artis, gimana? Nggak apa-apa. Aku kan hanya mengarahkan gitu. Tapi aku cukup galak dengan mereka. Mereka harus gini, soalnya kan kita sering susah. Maksudnya gini, jadi kamu boleh main. Dia bilang, mami nggak ngerti ya, aku remaja pengen main. Aku bilang boleh main sore sampai malam, tapi pagi sampai sore tuh kamu kerja, harus berkarya gitu. Nah, setelah semua badai yang terjadi menimpa Tante Pinkan dan keluarga, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak dari hati yang terdalam banget buat Reza, Michelle, Luke, Lala, Abby, sampai hafal loh aku. Bener. Apa Mbak? IQ-nya berat, banyaknya ya IQ-nya. Mungkin yang perlu disampaikan kalian harus bangga punya mami yang hebat, yang tahan banting, yang dikuatkan karena mami punya Tuhan. Kalian pesannya adalah ya, kalian harus mikir hidup ini, hari ini adalah hari terakhir. Nah besok kalian bayangkan kalau mami sudah meninggal besok. Jadi kalian harus pikir kalau mami meninggal besok, jangan ada yang minjem uang. Kalian jual pisang goreng ya, pakai nama mami, nggak apa-apa. Mami juga udah mati juga, meninggal, pakai nama mami. Kalian kerja dari kecil, kalian kerja, air mata akan berbuah menjadi cuan. Tapi kalian jangan malu. Jadi apapun, rajin, pagi sore, kerja, jangan minta-minta sama orang dan harus beli mercy ya, satu orang harus satu mercy. Karena apa? Bukan tentang kaya, tapi ketika kita kaya, kita dihargain orang, jangan susah kayak mami. Oke, sekarang kita mau main games jawab cepat. Jadi ada bel di sini. Syaratnya itu cuman setiap aku mengajukan pertanyaan, Mbak Pinkan nggak boleh mikir terlalu lama, langsung pencet belnya, langsung jawab. Ini biasanya pertanyaan pilihan, gitu ya? Pertanyaan pertama, ready? Oke. Mendingan mana? Pasangan cuek atau posesif? Cuek. Mendingan cuek. Dulu soalnya gue posesif, ternyata nggak enak diposesifin, Bo. Mendingan dicuekin, Bo. Kalau dicuekin kita nggak diganggu kerja, kita bisa make money banyak. Gitu. Nah, sekarang udah bener, udah upgrade sekarang pemikirannya. Udah goblok kayak dulu. Oke, selanjutnya. Suami kaya raya tapi jarang pulang atau suami di rumah terus tapi kere? Nggak dua-duanya, Dis. Kalau disuruh milih salah satu. Suami jarang pulang tapi tetap kaya. Karena sesusah-susahnya dia tetap aja kaya. Iya, benar. Tinggal kita yang nemuin ya. Iya kan? Oke, selanjutnya. Jadi single parent tapi sukses atau menikah lagi tapi jadi ibu rumah tangga aja? Single parent sukses dong, hidup orang kaya. Jadi selingkuhan tapi cinta mati atau jadi satu-satunya tapi nggak cinta? Satu-satunya nggak cinta. Oh ya? Iya, karena kan saya buru-buru ya, gue nggak, janganlah. Pinkan Mambo mau tambah anak atau enggak? Mau. Tapi suami baru kalau dikasih. Kan aku dalam pikiran aku, suami sekarang tuh nggak baik di mata Tuhan gitu. Oh, jadi berarti yang suami tapi selanjutnya akan menjadi baik? Iya, aku percaya aku punya tulang rusuk aku. Tapi aku nggak tahu nih tulang rusuk aku ini suamiku sekarang atau bukan. Jadi berarti harus diskusi sama pemuka agama. Pemuka agama juga banyak yang bingung. Udah, ini mah udah tiap hari ketemu pemuka agama. Oh ya, berarti seenggaknya seorang Pinkan Mambo nyari solusinya ya. Iya benar, aku harus tanya Tuhan. Iya. Tuhan ini mau diapain nih yang sekarang gitu. Pilih six pack tapi bau atau buncit tapi wangi? Buncit wangi dong. Reza, kalau bau nggak bisa Michelle, diapa-apain. Yang ketiga siapa? Urutannya gimana sih? Reza, Michelle, Lala. Reza, Michelle, Lala, Luke, Abby. Siapa anak favorit? Rezel. Jadi the firstborn tetap ya? Iya, soalnya Rezel itu mau diajak susah. Oh gitu. Michelle juga mau, semua mau. Oke.
Tapi Rezel yang paling sering susah. Anaknya protes. Lucu banget. Yang paling disayang Rezel. Semua disayang. Semua tapi disayang. Rezel itu tua pada tuanya cepet. Soalnya Iya, dia orangnya sabar. Oh, Michelle iya. juga sabar. Tapi Michelle kan punya cerita yang beda sama Rezel. Pengalaman hidupnya gitu ya. Iya, lebih ini ya. Michelle ada masalah. Bukan ada masalah, ada orang bikin masalah sama dia. Jadinya dia punya masalah trauma. Jadi dia punya sesuatu. Kalau Rezel kan nggak ada gangguan. Di bawah santai semuanya. Iya, gitu Rezel ya. nggak ada gangguan. Tapi Oke. Michelle juga hebat. Oke. Mending mana? Jadi solois lagi atau duo ratu jalan lagi? Dua-duanya boleh gak? Tapi enggak, solo aja. Solo aja ya, nggak dibagi-bagi soalnya. Enggak, soalnya kan aku sama Mbak Maya sering beda. Oh, Sering beda, tapi gitu. mudah-mudahan kita doain. Kan sekarang minta udah upgrade. Upgrade ya, mudah-mudahan tidak ada yang mustahil. Kalau Iya, kita iya. nih sebenarnya nggak ada miskom gitu. Jadi Oke. bisa jalan lagi, ya kalau Ratu jalan, Pingkan jalan ya tambah banyak dong duitnya. Oh iya benar. Karena Tapi sekarang Bunda yang penting cuan. maunya jalan-jalan, dia nggak mau manggung capek katanya. Dia maunya jalan-jalan. Oke. Tapi aku bilang ke Bunda kemarin, Bunda di belakang layar aja pakai monitor, nanti Bundanya nggak usah manggung, Pingkan aja. Iya, iya, Tapi kan bener-bener. orang kangen sama Pingkan. Iya, Kan kangen kangen sama sama Ratu. Nah, aku nyanyiin Iya Ratunya. iya benar-benar. Oke, next ya, ready ya. Ya. Pilih mana? Ahmad Dhani atau Maya Estianty? Aduh, aku pilih Ahmad Dhani aja. Kenapa? Karena Mas Ahmad Dhani nggak sama-sama cewek kali ya. Kalau Mbak Maya kan sama cewek, jadi Sama cewek, sering jadi- banyak perbedaan gitu loh. Kalau Mas Dhani itu ya namanya cowok, jadi bahasanya mungkin makanya pegawai aku banyak yang cowok karena aku kalau cewek tuh aku orangnya Netral. sensitif. Orangnya sensitif, jadi Maya juga kan cewek, sensitif juga. Jadi mungkin sama-sama sensitif aja kali ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Pilih mana? Gilang Dirga, Gading Martin atau Giring? Wah susah nih. Gampang ini maksudnya. Gading Martin ya. Gading Martin. Ya kok nggak Gilang? Ih ngapain? Kamu nggak Gilang udah sayang? punya istri. Oh iya, kalau Gading enggak Oh ya? iya. Oh secara artis Enggak, Gilang. enggak, secara Karena apa aja. Gilang kalau diundang mahal, pasti dia Waduh. jago nge-host. Waduh. Iya. Oke, Gue sudah bingung selesai. pertanyaannya ke arah mana, Bu? Gue takut, Bu. Enggak ke arah mana-mana, terserah kok. Makasih banyak, Makasih Thanks banyak. sudah Iya. mau di Sweet Talk. Makasih udah diundang ke Sweet Talk. Iya, makasih juga aku udah diundang ke rumahnya. Nah, ini look nih. Ini looknya anak rambut keempat anak ya. keempat ya. Halo. Mudah-mudahan Tante Pingkan sukses terus, Iya, apa yang dicita-citakan tercapai, Kak Adis tujuan juga. mulianya juga tercapai. Amin. Kak Adis juga ya, sukses terus sama Kak Gilang. Amin. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video ini. Jangan Bye. lupa, dadah.